Halo semuanya, nama aku Naila Zuhro. Aku asal dari Lampung, tepatnya di Kota Metro. Saya Ijaz Miftah Farhani, asal saya dari Purwakarta. Nama saya Desik Malasari, asalnya dari Sumedang. Nama aku Habibah Nur Arifin dari Karawang. Nama saya Muhammad Salman Apal Bukhari, asal saya dari Kota Tangerang. Nama saya Zahran Rizky, asal saya dari Sumedang. Saya Naila Fadilatul Aulia, saya berasal dari Tempuran Karawang. Setelah beres kuliah, insya Allah saya punya harapan dan cita-cita saya akan melanjutkan lagi mungkin ke jenjang berikutnya. Setelah itu baru insya Allah jadi bisnis dan lain-lain mungkin buat kedepannya. Aku pengen punya pekerjaan tetap kayak di Kemenag, sesuai kayak jurusan yang sedang tempuh sekarang gitu. Terutama di bidang Biro Haji dan Umroh dulu tuh pengen itu, sama punya bisnis, pengen bisa traveling juga, mungkin keliling Indonesia atau dunia gitu. Ya, rencana saya ke depan 5 tahun ke depan ya mungkin setelah lulus sih saya itu mah udahlah jadi rahasia umum ya mungkin untuk wanita. Kemudian saya itu sih saya ingin punya ini punya rumah Quran karena apa ya, selain kesibukan atau hal-hal yang duniawi gitu, saya tuh pengen punya investasi kayak jadi ada hal gitu tabungan saya untuk akhirat gitu. Selain saya fokus ke duniawi gitu, tentunya saya ini dengan mengadakannya atau mendirikannya rumah Quran seperti itu. 5 tahun ke depan aku sih udah ada plan-plan ya, karena plan-plannya itu berbeda-beda juga sih. Kalau misalkan aku ditakdirin untuk lanjut lagi S2, insya Allah ya, mudah-mudahan mungkin aku fokus di sana dulu gitu. Tapi kalau misalnya belum kesampaian situ sampai S2, kan aku mau mau memperbaiki personal branding aku, mau menggunakan ilmu-ilmu aku yang udah aku pelajari ya tentunya, terus mau memanfaatkan dan berbisnis gitu. Aku pengen berbisnis sih. Kalau buat 5 tahun ke depan, pengennya kerja gitu, dapat kerjaan. Kalau bisa aku pengen terus dapat uang banyak, membantu orang, nikah. Ingin menata hidup bersama. Pertama, bisa punya brand. Sebenarnya punya cita-cita dari dulu itu tuh pengen punya brand sendiri, pengen punya bisnis sendiri. Semoga 5 tahun ke depan aku punya bisnis sendiri. Terus sehat iya, bisa bareng sama orang tua juga iya. Cita-cita tercapai. Itu tujuan jangka panjang. Pertama, mendirikan rumah Quran itu ya. Kedua, mungkin saya tuh tertarik dengan ingin membuat itu travel karena hal itu menjadi, selain kita melayani tamu-tamu Allah gitu, kita tuh menjadi, insya Allah di situ ada keberkahan gitu. Kita menjadi pelayannya tamu Allah gitu. Jadi insya Allah di situ Allah akan memberikan kemudahan gitu. Mungkin mulai dari awal-awal kita ikut sebagai marketing mungkin ya. Nanti kedepannya kita, setelah kita bisa menguasai semuanya, insya Allah kita bisa mendirikannya sendiri gitu. Itu sih cita-cita saya, biar ya salah satunya alasannya ya supaya bisa bolak-balik sih intinya mah gitu. Ya punya bisnis, menikmati nanti masa-masa tua dengan damai, tentram. Tujuan jangka panjang hidup aku ya, aku pengen
memperdalam ilmu gitu. Mungkin ilmu itu juga ya, mau ilmu apapun itu, ilmu agama, ilmu bisnis gitu. Itu kan kalau kita memanfaatkan atau kita menggunakan ilmu itu tentunya akan bermanfaat bagi jangka waktu yang sangat panjang itu. Ya pengen jadi pengusaha atau pebisnis gitu. Kayak misalkan grosir yang besar gitu. Jadi apa namanya? Nyetok-nyetok barang yang banyak, nanti aku jualin jadi distributornya kayak gitu gitu. Terus bisa nanti kalau udah banyak uangnya bisa mungkin bantu-bantu orang gitu. Rencana bisnis ada, saya ingin buka travel haji dan umroh, dan ingin ya kerja di instansi. Sekarang ada Kemenhu, kementerian baru, Kementerian Haji dan Umroh. Nah, saya ingin kerja di sana. Semoga bisa tercapai. Yang pasti pengen punya bisnis yang sampai tua nanti tuh masih berjalan. Terus tinggal bareng sama orang tua terus. Selalu dikasih kesehatan. Dan tetap bisa belajar sampai tua nanti. Digital marketing. Sebenarnya banyak, cuman mungkin mau cerita sedikit ya. Digital marketing yang pertama, karena kalau ngeliat itu sekarang tuh kan zaman makin maju. Kayaknya aku ngerasa digital marketing itu tuh penting. Terus aku tuh sebenarnya tertarik sama UI design, tapi belum ada apa ya ilmu dasarnya gitu. Jadi berharap banget di masa depan nanti aku tuh punya kesempatan buat belajar UI design atau UX apapun itu yang tentang teknologi, terus bisa mengaplikasikannya di dunia nyata. Untuk masa depan, aku pengen memperdalami ilmu, segala ilmu deh kayaknya, gitu. Mau diborong semua, gitu. Paling ilmu-ilmu agama ya, kalau ilmu fikih tentunya gitu kan. Karena emang mungkin aku juga nanti akan jadi seorang istri ataupun seorang ibu, jadi harus paham, gitu. Terus ilmu manajemen bisnis supaya aku menjadi apa, wanita independen gitu. Independent woman. Banyak sih, sama banyak. Terus mungkin kalau dari sekarang pengen bisa belajar bahasa Arab, karena kalau nanti ditakdirkan bisa kerja di Biro Haji dan Umroh kan harus ada relawan gitu kan, relawan haji ke Haromen, harus bisa berinteraksi sama orang-orang yang menggunakan bahasa Arab. Jadi pengen bisa itu. Sama tentang manajerial buat bisnis, belajar bisnis itu. Ingin mendalami, pertama itu bahasa, kedua kitabnya mungkin ya. Saya terbilang sangat bukan nol lagi, minus banget kalau kitab, karena dari dulu gitu ya, SMP modern itu fokusnya ke bahasa, kitabnya ya berapa persen gitu ya. Kemudian SMA Quran. Jadi kayak kitab tuh pas masuk universal sebenarnya culture shock sih untuk saya, kayak wah di sini ngaji pagi ngaji malamnya itu kitab gitu, sedangkan saya di sana ngaji kitab tuh cuman satu hari itu satu kali aja, itu juga kalau memang ada waktunya gitu untuk jadwal mengaji kitab. Jadi saya tuh pengen banget memperdalam itu kitab seperti itu. Terus ya selain kitab tentunya Al-Quran ya, yang dimana Al-Quran ini sebagai pedoman kita gitu, sebagai petunjuk kita, sebagai arah kita gitu untuk kedepannya. Tentunya itu yang harus kita perdalam, yang harus terus kita amalkan gitu. Kalau sekarang aku lagi suka kaligrafi, mungkin sama Al-Quran ya. Kalau Al-Quran itu emang harus dijaga gitu. Tapi kalau buat kaligrafi pengen dikembangin lagi lebih bagus, karena kalau lagi kaligrafi itu nggak beban gitu kan, karena seru. Karena akunya suka jadi seru, nggak beban meskipun itu sulit. Menurut aku tuh sukses bisa bangkit dari kegagalan gitu. Jadi bisa memperbaiki sebelum-sebelumnya, bisa menata lagi masa depan dengan baik gitu. Definisi sukses. Sukses dari hal apa dulu nih Teh? Karena sukses itu ada dua ya, sukses duniawi dan sukses ukhrawi. Kalau duniawi tentu semua orang tahu ya, dari mulai hartanya, ya kemudian kebahagiaan kehidupannya kayak gitu. Kalau ukhrawi itu mungkin sukses yang menurut saya sukses tuh di mana orang itu mau keluar dari zona nyaman.
Karena ada loh banyak orang-orang di luar sana yang sukses, tapi mereka tetap ingin berada di zona nyaman. Contohnya ya kayak orang-orang yang ya kita tahu sendiri ya, yang tinggi makin tinggi, yang rendah makin rendah. Nah, menurut sukses saya itu seseorang yang berani keluar dari zona nyaman itu tersendiri. Gitu. Walaupun nanti mungkin ada risiko, ada apa, itu tandanya orangnya udah sukses. Dia berani untuk melakukan hal yang mungkin emang belum dia ketahui gitu untuk kedepannya kayak gitu. Mungkin sukses itu nggak harus berupa materi ya Teh, harus berupa materi, tapi dengan prestasi, dengan semua keinginan kita dari plan 1, kalau aku ya dari plan 1 sampai plan Z, nah itu udah kecapai, itu menurutku itu udah sukses sih insya Allah. Definisi sukses, aku kan pernah wawancara Abi ya. Menurut beliau tuh definisi sukses, dan itu benar-benar sama kayak aku kayaknya. Menurut beliau kalau kunci sukses tuh bukan hanya dari materi aja. Ya pasti ada sangkut paut materinya, cuman lebih diperbesar dari support keluarga, teman. Jadi orang-orang tuh ngedukung kita, support kita, itu aja udah jadi sukses, kunci sukses menurut aku. Jadi materi emang harus, tapi kalau gak ada dukungan keluarga atau teman pun kayaknya enggak deh, kurang deh. Kontribusi buat masyarakat mungkin untuk saat ini ya paling ngajar dulu gitu kalau sekarang, karena mungkin ngajar anak-anak TPA lah misalkan gitu, yang kecil-kecil di rumah atau gimana. Kalau misalkan nanti udah punya usaha atau udah kerja, pengennya nyalurin bantuan-bantuan gitu, kayak misalkan ada orang-orang yang kebutuhan pangannya kurang, aku bisa nyalurin dengan penghasilan yang aku dapatin. Kalau aku udah sukses nanti, aku pengen banget bisa ngasih akses pendidikan ke seluruh tempat, seluruh pelosok yang ada di negeri ini. Karena menurut aku Indonesia itu tuh pendidikannya belum rata. Jadi aku ngerasa anak-anak yang ada di pelosok sana tuh harus dapat fasilitas yang memadai. Makanya aku benar-benar berharap aku sukses nanti, aku punya banyak uang, punya banyak rezeki, bisa bantu anak-anak yang ada di pelosok sana. Seperti itu. Membantu sekitar, lingkungan sekitar, baik itu dari segi pendidikan atau finansialnya, bisa bermanfaat bagi sesama, menjadi seperti dalam hadis khairun nas anfa'uhum linnas, mungkin tuh bisa mengajar juga gitu. Kontribusi ya tentunya kita sebagai manusia ingin menjadi orang yang bermanfaat ya Teh. Mungkin ya kembali lagi nanti ke diri saya, kalau saya sukses gitu ya ataupun tidak sukses, saya akan ikut berkontribusi untuk masyarakat, apapun itu yang dibutuhkan di masyarakat. Selagi saya bisa dan selagi saya mampu untuk melakukannya, apapun itu saya akan melakukannya. Seperti itu Teh. Kontribusi aku untuk masyarakat Indonesia, umat yang ada di Indonesia, tentunya aku mau mengamalkan ilmu aku yang udah aku pelajari ya. Salah satunya kan masa sih ilmu nggak diamalin gitu ya. Terus pengen membantu pendidikan anak-anak di Indonesia juga, mengajar gitu. Terus ya itu aja paling ya buat masyarakat. Terima kasih. Sama-sama. Harus ada.